Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nama aku Angel Senario dan di video kali ini kita bakal ditemani oleh Almond. Yay! That's why kenapa series ini namanya Almond Talk, karena kita bakal ditemani oleh Almond dan itu bakal ngebahas tentang pengalaman hidup aku pribadi seperti video yang ini yang I read the comments, aku udah baca komennya yang banyak memberkati banyak orang, and that's why kenapa aku bikin video seperti ini lagi. Tapi di series kali ini kita nggak bakal ngebahas tentang FSD ITB, tapi kita bakal ngebahas tentang apa artinya itu untuk mengampuni. Di sini kita bakal ngebahas nggak cuma only like kenapa kita harus mengampuni atau caranya gimana, tapi lebih real kayak apa sih yang sebenarnya aku alami dalam proses mengampuni itu. So teman-teman yang kalian penasaran, nonton videonya sampai akhir ya. Don't forget to like and subscribe and comments in the section below kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa-apa atau request video berikutnya. Okay, are you ready? Let's go! Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal ngungkit salah satu pengalaman pribadi aku pada saat aku masih di SD, yaitu kasus bullying. Yes, right, bullying. Tapi sebelum aku bahas detailnya kayak apa yang mereka lakukan, and then apa yang bikin aku nggak bisa forgive them, aku bakal membawa kalian untuk melihat dulu kayak background aku kayak gimana hingga sampai akhirnya aku bisa dibully. Jadi you guys must know kalau aku itu anak yang cukup multi talenta. Jadi orang tua aku dari aku masih kecil, dari aku masih kelas SD kelas 1, aku udah banyak dilesin banyak hal dari banyak bidang. Contoh kayak les renang, kayak les nari Bali, nari balet, modeling, acting, piano jazz, piano klasik, vokal, pelajaran, pokoknya banyak deh. Selama SD itu aku banyak banget les dan nggak punya banyak waktu buat main sama temen atau bahkan hangout ke rumah temen. Jadi aku lebih banyak di rumah atau kayak pergi ke Jakarta buat les seperti gitu sih. And then karena perawakan seperti ini, jadi banyak cowok yang sering kayak kasih surat pernyataan cinta atau like kayak coklat. Lucu sih sebenarnya sih, mungkin tuh bisa dibahas di konten berikutnya kali ya. And then aku juga karena aku cukup rajin, jadi aku cukup berprestasi dan nilai aku di atas rata-rata dari teman-teman pada umumnya. Jadi banyak guru yang suka sama aku karena kayak wah ini anak rajin, anak teladan, kayak gitu-gitulah. And then karena itu teman-teman aku jadi nggak suka. Karena jadi itu aku dijuluki anak emas gitu, atau nggak kayak wih anak guru nih lewat nih gitu. Ya memang sempat bikin aku sedih sih, karena aku agak menyesal karena nggak bisa say goodbye atau kayak bahkan mungkin kayak memeluk kayak guru aku yang aku kagumi, karena gara kayak omongan mereka yang bikin aku jadi takut kayak kalau misalnya dekati guru karena takutnya dibilang anak emas terus gitu. And then not long after that, awalnya sih cuma perkataan, cuma karena terlihat yang aku tidak terlalu ke efek gara-gara omongan mereka jadi kayak lebih higher level, jadi mereka mulai ngambil barang-barang aku. Ini literally ngambil barang. Jadi makanya aku sampai ke sekolah itu bawa gembok. Seriusan, jadi kayak setiap lunch break itu kayak aku selalu gembok, kayak mau pergi kemana aku gembok karena barang-barangku itu sering hilang guys. Kayak hapus pensil atau bahkan kayak uang aja bisa hilang gitu. Nggak lama setelah itu kadang-kadang teman aku ada yang nggak suka. Jadi istilahnya M ya namanya ya. Jadi dia itu nggak suka sama aku karena aku kayak wow banget, kayak the perfect child gitu, padahal kayak nggak perfect juga gitu. One day aku bawa krayon aku ke sekolah, itu salah satu krayon Mapet favorit aku karena itu isinya tuh kayak 48 krayon, karena aku juga suka gambar. And then one day krayon itu hilang. Terus tiba-tiba keesokan harinya kayak aku udah nyari-nyari, udah kayak gimana aja, kayak udah panik gitu kan. And then I found out kalau krayon itu ada di pegangan si M. Dia itu ngebawa itu, and then dia bilang ini punyanya dia. Terus kayak di belakangnya itu kayak yang tempat tulis nama itu udah di stikerin gitu, namanya dia M gitu. And then ya aku bilang kayak oh my gosh, itu kan gue baru kemarin hilang, terus sekarang ada di tangan kamu, terus kayak ini lu ambil kan gitu. Nggak lama setelah itu gara-gara kayak sempet kayak apa ya, kayak ada masalah, and then things like happen, and then tiba-tiba dia ngebalikin krayonnya aku. Pas aku lihat lah kok isinya udah patah semua. And then dia bilang katanya oh ini dia nemu ada di gudang dan itu dipatah-patahin sama anak-anak kecil, makanya aku usir, and then dia kasih ke aku. And then aku mikir kayak ini jelas-jelas udah bohong ya. Terus kayak udah ngambil ngaku punya dirinya sendiri, terus pas dia balikin kayak bohong gitu. Ya jujur aku kayak apa ya, gimana ya, I mean like
dia udah patahin, and then itu salah satu hal yang berharga buat aku, and then dia patahin and balikin and says kayak seolah-olah dia yang save the day. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu mempermasalahkan itu, and tetap menjalani kelas SD aku. Sampai pada saat aku udah di kelas 5A, ya 5A, jadi di situ pembuliannya tuh lebih intens ya. Jadi kayak nggak cuma barang-barang hilang atau kayak aku digangguin pada saat aku lagi belajar, tapi sekarang mainnya lebih ke fisik sekarang. Jadi lebih higher intensity gitu ya. And then di sini apa ya? Jadi temen aku ada yang kayak agak drama queen. Jadi kayak di novel-novel atau kayak di drama-drama dia harus jadi pemeran utamanya gitu. And then one day kayak dia ngajak ngobrol atau gimana ya, pokoknya dia ngajak ngobrol, and then aku jawab, karena jawabannya itu nggak memuaskan dia, jadi dia kayak nampar aku, and then kayak esok-esokan harinya bukannya malah berhenti tapi malah keterusan gitu. Jadi kayak sampai pernah kayak ketendang, tapi nggak tahu ya, dia tuh kayak pengen apa ya, pengen jatuhkan harga diri aku, atau kayak bikin aku kelihatan lemah atau jadi bahan cemoohan ya, aku I don't know. Tapi intinya yang what she did, tapi ini beda orang ya, ini L, yang L lakukan ini ya itu udah melewati batas, dan aku ngerasa kayak itu bukan hal yang aku lakuin salah, dan aku pantas menerima kayak hukuman nampar atau kayak tendang kayak gitu-gitu tuh kayak enggak deh. Jadi at the time I decide, aku kayak memutuskan untuk kayak to tell my mom about it, untuk cerita ke mamaku. And then ya of course lah, kayak mamaku langsung marah, and then langsung kayak call the principal, kayak nelfon kepala sekolahnya kan. Keesokan harinya pada saat aku dan si L ini dipanggil, harusnya kan aku the victim ya, aku orang yang yang ditampar, tapi malah dia nangis-nangis menjerit-jerit kayak gitu. Jadi lucunya kayak orang yang ngebully aku yang si L ini, dia malah nangis-nangis, histeris, sampai air matanya keluar semua, and then tisunya udah banyak banget, dan aku cuma kayak diem aja kayak oh my gosh gitu, kayak ini orang kenapa. Habis itu ya guys, setelah akhirnya kita baikan, tapi sebenarnya itu baikannya cuma konotasi di depan guru aja. And then akhirnya guru-guru decided memutuskan untuk mindahin aku dari kelas 5A ini ke 5B. Jadi buat dulu teman-temannya SD yang mungkin nonton sekarang, kayak mungkin kalian baru tahu alasannya kenapa aku dipindahin dari 5A ke 5B, ya gitulah. Karena kasus itu. And then teman-teman, the question is like, do I deserve it? Kayak apakah aku pantas menerima kelakuan-kelakuan yang nggak baik? Ya, to be honest, no, enggak lah. Karena aku nggak ngelakuin hal yang salah ke mereka, atau kayak aku ngejek-jekin mereka, atau kayak I'm just living my life. Aku cuma ngejalanin hidup aku. To be honest, hal-hal yang gak enak yang aku alami pada waktu aku masih SD itu masih memengaruhi aku hingga saat aku masih SMP. Jadi impactnya itu nggak cuma kayak sekitar SD and then selesai cut, tapi itu masih aku alami, dan itu struggle aku pribadi pada saat aku masih SMP. I'm trying to prove myself kalau aku itu bisa jadi teman yang baik gitu. Kayak aku berusaha cari temen, aku belajar kayak gimana sih cara bisa jadi temen yang baik gitu. Hal-hal yang sebenarnya harusnya sederhana, kayak cuma ngomong doang gitu. Cuma waktu itu aku mengalami kesulitan karena pengalaman pribadi aku pada saat aku dibully itu bikin aku barriers and boundaries dalam hidup aku. Tapi did they still even remember orang-orang yang bully aku, si M, si L, ada banyak lah. Kayak apakah mereka masih ingat apa perbuatan mereka? Bahkan mungkin mereka sekarang udah lupa, atau bahkan kayak udah nggak ingat, kayak ya ampun itu kayak udah masa lalu, ya biarkan berlalu gitu. Tapi sometimes kayak buat orang-orang yang ke-impact dan merasa sakit dan sedih karena hal itu bisa memengaruhi mereka, bahkan sampai kalau mereka nggak mengalami rekonsiliasi atau berdamai dengan masa lalu mereka, itu bisa affect mereka bahkan hingga mereka udah tua nanti. Mungkin buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama, yang pernah merasa kayak dibully di sekolah, atau nggak cuma itu, atau mengalami hal-hal yang seharusnya itu nggak kalian alami, atau kalian don't deserve that, atau kalian nggak pantas untuk menerima itu, tapi kalian alami, yang bikin kalian sakit, yang bikin kalian sedih banget. Dan I know, I feel what you feel, and it's unfair untuk mereka ngelakuin hal itu. But the thing is, yang gue bakal bahas di konten kali ini yaitu forgiveness is a decision and a process. I repeat it again. Forgiveness is a decision
and a process. Mengampuni itu adalah suatu pilihan dan sebuah proses. Tapi mereka nggak pantas menerima pengampunannya aku. Mereka udah menyakiti aku, udah sakit banget. Aku tahu itu yang bakal biasanya kalian bilang, atau bahkan aku pernah alamin itu kayak mereka nggak pantas gitu. Mereka udah nyakitin aku, atau bahkan bikin aku ke brainwash of who I really am, atau value-value yang sebenarnya ada di dalam diri aku yang udah oke, tapi dirusak gitu. Just because mengalami hal yang nggak pantas diterima. Tapi ketika aku udah berusia segini, and aku mengikuti beberapa khotbah, yang salah satunya adalah Transformation Church about Forgiveness University. Nah, di situ aku belajar banyak hal tentang kayak artinya itu mengampuni, yaitu releasing people out of debt. Itu kayak mereka seharusnya kayak kasarnya kayak ngutang ke kamu, cuma kamu kayak melepas utangnya mereka. To be frankly said, karena kita udah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan kita. Karena Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni kita, jadi kita bisa extend atau membeli pengampunan itu, meskipun itu kayak mereka itu nggak deserve it. Tapi you know what? Tapi yang kamu tahu apa? Tuhan itu pengen kita mengampuni, bukan karena layak atau nggak layaknya orang itu mengampuni. Atau kayak orang itu minta maaf kita, baru kita mau mengampuni. Sebenarnya bukan itu, karena Tuhan tuh pengen yang terbaik buat kita, dan Tuhan tuh pengen release our future. Tuhan tuh pengen bantu kita untuk bikin masa depan kita yang bagus. Karena seperti Yeremia 11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. And di Alkitab juga sempat dibahas di Matius 18 ayat 21, di mana Petrus kayak nanya, murid Tuhan Yesus kayak nanya, Tuhan berapa kali sih aku harus mengampuni orang? And Tuhan jawab 70 kali 7 kali. It's not about the numbers, itu bukan angkanya, tapi it's to lose count. Untuk kayak memberi pengampunan sampai udah lupa gitu. I know that it's not fair. Aku tahu kayak, aduh nggak banget deh. Kayak enggak deh, gue nggak mau ngampunin. Kayak mereka udah ngelakuin hal yang jahat, kayak buat apa gue ngelakuin hal yang baik gitu. Tapi the thing is, ketika kamu mengampuni, itu ngebantu kita itu untuk terlepas dari ikatan kita akan the pain itself, atas rasa sakit itu, agar kita bisa menempuh masa depan yang lebih baik. So guys, don't let the hurt be useless, tapi let the hurt be useful. Jangan sampai kayak apa yang kalian udah laluin, itu malah bikin kalian terbelenggu, and then kayak malah, aku benci semua orang, aku benci, and itu bikin boundaries yang bikin kalian susah untuk maju. Dan kasarnya itu terperangkap dalam masa lalu. Itulah kenapa kayak seringkali kayak kita tuh nggak bisa move on, atau seringkali kita nggak bisa maju gara-gara kita masih terperangkap dengan apa yang udah terjadi di masa lalu, tapi kita masih sakit dan kita masih bawa-bawa itu sehingga masa depan kita. Hey guys, it's time to forgive. Ini waktunya kayak untuk to make the decision, untuk bikin pilihan dan keputusan untuk belajar mengampuni even they don't deserve it. I know it's hard, tapi it will be worth it. Karena hidup kalian itu lebih berharga dibandingkan kalian terjebak pada masa lalu yang sebenarnya udah berlalu. Jadi teman-teman, pada saat waktu itu, pada saat aku mengampuni, aku belajar mengampuni mereka itu yang orang yang ngebully aku pada saat aku masih SMP, kelas 7 atau kelas 8. I decided, aku memutuskan untuk, okay, I let go. Mereka pernah menyakiti aku, iya. Mereka pernah bikin aku sedih. Mereka pernah jelek-jelekin aku di depan umum. Mereka pernah melakukan kekerasan fisik. But I say that I decided to forgive them. Aku memutuskan untuk mengampuni mereka dan melepas masa lalu aku, dan juga menerima dan ngambil faedahnya lah. Kayak I take the wisdom, kayak I take the lessons that I learned during that season. Aku ngambil hal-hal yang bisa aku pelajari dari masa-masa sulit itu agar aku bisa pakai dan maju ke depannya. Bukan berarti aku langsung jadi best buddies, kayak yay kita temenan lagi dan membiarkan mereka menyakiti aku, enggak. I set boundaries. Aku teman ya teman, cuma aku nggak kayak menceritakan semua hal tentang diriku, dan aku nggak membiarkan kayak omongan mereka kayak masuk ke pikiran aku dan bikin aku sedih lagi, enggak. I don't let them hurt me anymore. So I set the boundaries. Tapi teman-teman, there's two endings in these stories.
Jadi yang satu happy ending, yang satu kayak not that good gitu. Di endingnya ini, si M ini pada saat aku kayak kelas 8, pada saat aku ulang tahun, dia kasih aku kado dan sebuah surat. Dan dia bilangnya untuk aku buka pas aku udah pulang gitu. And at this very room, dan di kamar ini, aku ngebuka surat itu. And when I see that, ketika aku melihatnya dan membacanya, aku ingat banget, aku jujur nangis. Karena you know, apa yang ada di isinya itu. Karena tulisannya itu ditulis kalau, Kajel, aku minta maaf kalau aku dulu pernah jahat banget sama kamu. Aku pernah ngebully kamu, iya aku dulu iri sama kamu. And then, dia confess, dia kayak bilang semua hal yang dia pernah lakuin ke aku. Dan dia bener-bener minta maaf about it. Dan lucunya teman-teman, dia kayak udah selipin tisu karena dia udah tahu kayak ini Angel pasti nangis nih, jadi ini Angel tisu buat kamu, kayak siapa tahu kalau misalnya kamu nangis gitu, kayak jadi kayak ada tisu gitu. And at the time aku benar-benar bahagia banget karena nggak tahu ya, God works in the impossible juga gitu. Kayak aku nggak nyangka kayak dari apa yang aku lalui, kayak oh ternyata dia minta maaf ya gitu, dan Tuhan menyadarkan dia dan dia bertobat lah kasarnya gitu. Tapi di sisi lain, yang si L ini, dia sampai sekarang kayak nggak pernah minta maaf or kayak say sorry about it, dan menyesal kayak enggak gitu. Tapi teman-teman, when I decided, ketika aku memutuskan untuk forgive them, bukan karena mereka layak atau nggak layak, tapi karena Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni aku, and it's good for myself juga. So I let them go, the past go, and itu teman-teman, itu ngebantu aku untuk nggak terjebak di masa lalu, tapi untuk move on and move forward. Nggak cuma stay di masa lalu dan rasa sakit itu, tapi aku untuk naik terus, untuk bangkit terus, dan bahkan even untuk bisa ngebagiin ini ke kalian. Jadi teman-teman, di video tentang Almond Talk tentang artinya untuk mengampuni, aku nggak maksa kalian kayak untuk langsung mengampuni or like, ya karena itu sebuah pilihan, sebuah proses yang nggak cuma sekali instan kayak oke, aku langsung mengampuni, tapi rasa sakit itu masih ada gitu. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa mengampuni seseorang akan kesalahan mereka, karena toh kita juga semua adalah manusia yang pernah salah, yang nggak sempurna. Dan that's why kayak dimana kita ada yang mengampuni, that's why kenapa ada forgiveness, karena it's also bring us peace. Itu ngebawa kedamaian juga di dalam hati kita. Karena balas dendam itu it's not good, karena itu nggak bikin kalian happy. Melihat seseorang lain secara mungkin bikin kalian happy sesaat, cuma kalian tetap nggak bisa ngerasa kebahagiaannya sesungguhnya daripada saat kalian mengampuni. Jadi teman-teman, yuk kita belajar untuk mengampuni sesama manusia, and belajar untuk mengerti dan memahami apa yang mereka lalui. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi kita bisa belajar dari kesalahan kita, oke? Jadi teman-teman, di penghujung video kali ini, aku pengen ngebagiin kalian sebuah lagu, I Run to the Father. Aku pengen teman-teman untuk kita bisa berdiam diri sejenak, and to think about apa yang pernah orang-orang lakuin salah pada kita, and learn to forgive, and let God speaks to you personally. Enjoy. Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again, and run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. Oh, I run to the Father.
My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 oh. I've run to the Father, fall into grace, done with the hiding, reason to wait. Was hardly a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again. Oh, 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 I go to you again, God. Oh, 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 again and again. Thank you for watching the video, and Almond Talk. Hopefully we can see each other again in the next video. Bye and God bless you.